Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Oke, jadi berdirinya saya di sini akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada 2005 di Yogyakarta. Buku ini berjumlah 534 halaman. Langsung saja saya akan mempresentasikan isi dari buku ini. Di buku ini tokoh utamanya ada seorang anak bernama Ikal yang ingin mendaftar sekolah pada masa itu di Belitung pada tahun 1974. Ikal yang baru beranjak SD, ia ingin mendaftar sekolah di Bangka Belitung dengan diantarkan bapaknya menggunakan sepeda ke sekolah SDN Muhammadiyah di Bangka Belitung, yang itu adalah SD tertua yang berada di Bangka Belitung. Saat pendaftaran Ikal ini SDN Muhammadiyah ini harus mempunyai 10 siswa agar SDN Muhammadiyah ini bisa mengadakan pembelajaran di SD Muhammadiyah dengan syarat harus mempunyai 10 siswa. Nah, pada saat Ikal sudah mendaftar itu hanya 9 siswa saja yang mendaftar. Hingga siang hari belum ada yang satu siswa lagi untuk syarat agar pembelajaran itu bisa di SD Muhammadiyah itu. Nah, tapi ada Ibu Muslimah dan Pak Harfan yang tidak menyerah, ingin mencari satu siswa lagi agar syarat 10 siswa itu terpenuhi. Bu Halimah pergi keluar dari sekolah dan menaiki sepedanya mencari anak, dan dia melihat dari jauh ada anak yang mempunyai keterbatasan atau keterbelakangan yang sudah siap untuk mendaftarkan di SDN Muhammadiyah ini. Dengan itu, jadi SDN Muhammadiyah ini bisa diadakan pembelajaran karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu 10 siswa. Nah, di Bangka Belitung ini SDN tidak hanya SDN Muhammadiyah saja yang ada di Bangka Belitung ini, namun ada SDN yang menengah ke atas, yaitu SDN Timah. Nah, itu adalah sekolah menengah ke atas untuk orang-orang yang mampu di Bangka Belitung. Nah, SDN Muhammadiyah ini dibilang SDN yang sangat kurang bagus dan kurang layak untuk mendapatkan pelajaran. Namun semangat dari Bu Halimah dan Pak Arfan ini mengajar anak-anak yang ada di Bangka Belitung ini sangat semangat. Nah, sekolah ini ketika hujan deras, pembelajaran di kelasnya harus ditunda atau digantikan di luar karena atap genteng yang bocor ini membuat pembelajaran siswa-siswa yang ada di kelas ini seperti Ikal ini tidak bisa karena atap genteng yang bocor. Dan sekolah ini juga dinding sampingnya itu harus ditahan oleh kayu karena itu membuat dindingnya biar tidak roboh. Lanjutnya, ada murid terpintar di kelas ini, yaitu yang bernama Lintang. Lintang ini adalah seorang anak dari bapak nelayan. Nah, untuk jarak Lintang untuk ke sekolah SDN Muhammadiyah ini sangat jauh, dan dia menempuhnya menggunakan sepeda. Dan di saat perjalanannya itu dia harus menunggu buaya muara berjemur.
Nah, eh, seiring waktu 5 tahun berlalu, Bu Bu Halimah ini mendapatkan kabar bahwa ada lomba karnaval. Nah, Bu Halimah ini berencana mengikut karnaval ini dan menyuruh siswa SDN Muhammadiyah ini ikut. Nah, karena Bu Halimah tahu di anak muridnya yang pintar seni yaitu yang bernama Mahar. Nah, dengan itu Ibu Halimah memberitahukan kepada Mahar bahwa ada karnaval dan Ibu Halimah ini memberitahu ke Mahar bahwa dia tidak ada dana untuk mengikuti lomba ini. Namun jawaban Mahar pun sangat siap. Dia bilang seperti ini. Serahkan saja ke saya, Bu. Saya siap tanpa dana. Saya hanya membutuhkan alam dan praktek. Itu aja. Lanjutnya, saat perlombaan karnaval itu tiba, sekolah-sekolah lain sudah banyak yang menggunakan atribut-atribut yang sangat bagus lah, dibilang sangat mahal. Nah, SDN Timah ini sendiri mengikuti atribut dari suku Asmat yang menggunakan daun-daun pisang dan ada corak-corak di mukanya. Nah, setelah karnaval itu selesai, pengumuman perlombaan karnavalnya ini diberitahukan dan pemenang dari perlombaan karnaval ini adalah SDN Muhammadiyah karena bajunya yang begitu unik dan gerakan-gerakan tariannya yang begitu unik juga bagi juri-juri pada perlombaan karnaval itu. Nah, setelah perlombaan karnaval selesai, SDN Muhammadiyah ini mendapatkan penghargaan pertamanya, yaitu piala dari lomba karnaval. Setelah itu pusat mengadakan ulangan bersama dengan SDN Negeri Timah. Nah, saat ulangan ini Bu Muslimah dan Pak Harfan ini bingung karena apa yang dikatakan SD lain ketika mengikuti ulangan bersama. Setelah ulangan itu betul saja bahwa SDN Muhammadiyah dan SDN negeri lainnya tuh sangat berbeda dari penampilannya. SDN Muhammadiyah menggunakan seragam yang rapi dan bagus, namun SDN Muhammadiyah ini menggunakan seragam dan tidak menggunakan alas kaki. Terus tuh saat menjawab pun anak yang keterbelakangan mental ini yang bernama Harun, dia tidak mengisi apapun dan hanya menggambar kucing. Setelah itu hari-hari berlalu. Setelah itu Pak Harfan selalu berkata kepada Laskar Pelangi ini bahwa kalian selalu memberilah sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Nah, perkataan itu adalah perkataan yang selalu diucapkan pada Pak Harfan pada saat itu. Pada sore hari, saat Laskar Pelangi ini berkumpul dan dia mengobrol dan membicarakan, masa iya penghargaan kita cuma satu ini aja. Dan perkataan itu pun langsung dijawab oleh Pak Harfan yang dari belakang, dan dia berkata, tidak apa-apa, penghargaan ini cuma ini aja. Yang terpenting adalah kalian memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah pesan terakhir dari Pak Harfan ketika sore itu. Setelah itu di ruangan Pak Harfan, Ibu Muslimah mendatangi Pak Harfan ke ruangan Pak Harfan. Pada saat itu Ibu Muslimah kaget melihat Pak Harfan yang terbaring. Saat Bu Muslimah mendekati dan memegang Pak Harfan, dia kaget karena Pak Harfan yang begitu dingin, badannya begitu dingin. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah hari terakhir Pak Harfan mengajar di sekolah SDN Muhammadiyah, karena pada sore itu Pak Harfan meninggal dunia. Setelah itu Bu Muslimah pun
keluar dan nangis sekencang-kencangnya. Setelah kejadian itu, ibu muslimah tidak ada kelihatan ke sekolah SD Muhammadiyah. Karena hal itu membuat Laskar Pelangi ini jadi marah dan mereka bingung. Nah, karena hal itu Lintang berinisiatif untuk mengajari semua teman-temannya. Karena sebagai murid terpintar di kelas, dia pun berinisiatif mengajari semuanya. Setelah itu, saat Lintang mengajari teman-temannya di kelas, datanglah Ibu Halimah dari belakang. Itu yang membuat semua teman kelas-kelasnya senang dan bersorak gembira. Nah, setelah itu Ibu Halimah saat berbelanja ke pasar, Ibu Halimah melihat ada perlombaan cerdas cermat. Saat itu Ibu Halimah berinisiatif untuk mendaftarkan lomba cerdas cermat itu. Nah, setelah dia memberitahukan kepada Laskar Pelangi ini, dia bersedia bahwa ingin mengikuti lomba cerdas cermat dengan persiapan yang sudah matang. Ibu Halimah ini mempersiapkan juga baju-baju untuk mereka lomba cerdas cermat. Nah, saat perlombaan cerdas cermat saat hendak lomba cerdas cermat, anggota yang dipilih Ibu Halimah ini ada Lintang, Ikal dan Mahar. Nah, saat perlombaannya Ikal dan Mahar sudah berada di perlombaannya. Namun Lintang belum sampai di tempat perlombaannya karena dia harus saat perjalanannya dia harus menunggu buaya muara yang masih berjemur. Setelah itu ada bapak yang mengusir buaya muara tersebut dan Lintang pun bergegas ke tempat perlombaan. Nah, tepatnya pada saat itu Ibu Halimah sudah bersedia untuk menggantikan Lintang yang disuruh pada saat itu adalah Sarah. Nah, namun Lintang sudah datang pada tepat waktu dan pas pada itu perlombaan dimulai. Pada saat itu lomba cerdas cermatnya SDN Muhammadiyah ini cukup kompetitif saat menjawab jawaban. Dan di jawaban terakhir ini skor dia sama dengan SDN Timah. Nah, di pertanyaan terakhir jika dia bisa menjawab pertanyaan ini, dia akan menang dari cerdas cermat ini. Namun jika salah, skornya akan dikurangi 100. Pada saat itu si juri sudah membacakan pertanyaan dan Lintang langsung menjawab. Namun bagi juri itu jawabannya salah. Dan setelah itu membuat kekecewaan pada SDN Muhammadiyah. Namun ada dari bangku penonton yang membantah bahwa jawaban itu adalah benar. Nah, setelah itu juri malah marah dan mengira Lintang ini curang karena tidak ada menghitung sama sekali. Namun Lintang berinisiatif untuk menjelaskan jawabannya. Nah, setelah itu Lintang menjelaskan jawabannya. Setelah selesai menjelaskan jawabannya ini, juri akhirnya pun memberikan jawaban itu benar. Dan akhirnya SDN Muhammadiyah ini menang di lomba cerdas cermat. Nah, setelah selesai perlombaan dari cerdas cermat ini, Lintang balik ke rumahnya. Namun di situ dia mendapatkan kabar duka karena bapaknya yang dari pagi dari pagi tadi berlayar di laut sehingga sore petang itu tidak ada pulang. Setelah itu keesokan harinya saat di kelas SDN Muhammadiyah, Lintang pun tidak masuk sekolah dan hanya mengirimkan surat yang bertuliskan mungkin hari ini adalah hari terakhir aku bersekolah. Esok aku akan mendatangi kalian dan berpamit tidak sekolah lagi dikarenakan ayah saya meninggal. Setelah mendengar surat itu, Ibu Halimah dan teman-teman dan murid-muridnya kaget dan sedih. Setelah esokan harinya, betul saja Lintang menepati janjinya. Ia datang ke sekolah untuk berpamit kepada teman-temannya.
perpisahan itu adalah perpisahan yang sangat sedih karena Lintang ini sebagai murid yang berpengaruh bagi SDN Muhammadiyah. Lalu bertahun-tahun sudah berlalu hingga mereka dewasa. Ikal dan Lintang sudah beranjak dewasa. Akhirnya Ikal yang sudah sekolah di luar dari luar dari Belitung ini akhirnya mendatangi tempatnya ia kecil lagi dan dia ingin melihat SDN Muhammadiyah. Ketika itu dia pergi ke pantai dan menemui kawan lamanya yaitu si Lintang. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Buku ini saran dari saya, buku ini sangat menginspirasi karena banyak sekali cerita-cerita yang begitu mengesankan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.